Begitu panjang cerita perjalanan dari induk organisasi sepak bola Indonesia, bahkan sebelum negara ini merdeka. Sejarah sepak bola Indonesia tak bisa dilepaskan dari pergerakan para pemuda. Dorongan mendirikan PSSI berasal dari anak-anak muda yang terlibat dalam Deklarasi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. PSSI adalah badan pelopor sepak bola pertama di Indonesia yang tertua, dan menjadi alat perjuangan dalam memerangi kolonialisme melalui sepak bola. Tak dapat dipungkiri, sejarah sepak bola Indonesia tak akan mungkin dilepaskan dari semangat melawan penjajah. Dalam hal ini sepak bola Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Jauh sebelum tanah air lepas dari kolonialisme, sepak bola sudah masuk ke Indonesia. Namun hanya saja, permainan ini belum bisa dinikmati pribumi dan baru dimainkan oleh orang-orang Belanda di Gymnastic Vereniging. Gymnastic Vereniging ini adalah badan yang menaungi cabang-cabang olahraga yang dibangun pada masa Hindia Belanda pada tahun 1887 di Medan. Beberapa orang Indonesia kala itu hanya menjadi penonton di pinggir lapangan saja. Namun tak berselang lama kemudian vakum. Menurut surat kabar The Sumatra Post edisi tanggal 31 Mei tahun 1904 yang berhasil ditemukan, lahirnya klub atau perkumpulan olahraga bernama Sport Club Sumatra Oskus pada Juni tahun 1899. Selain menceritakan visi dan misi didirikannya klub olahraga tersebut, laporan juga menjelaskan didirikan klub tersebut untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Gymnastic Vereniging sejak 1887. Yaitu membentuk kekuatan dan kesehatan fisik, melatih mentalitas sekaligus sebagai sarana hiburan atau relaksasi pikiran dan fisik. Belum ada unsur prestasi. Kemudian pada tahun 1894 di Surabaya, John Edgar mendirikan tim pertama yang diperuntukkan khusus sepak bola, dengan nama Victoria. Diikuti gelombang munculnya tim-tim lain. Sebab munculnya tim-tim baru memicu dibentuknya Federasi Sepak Bola bernama OS Java Football Bond atau Federasi Sepak Bola Jawa Timur. OJVB menggelar pertandingan setiap akhir pekan, yang pada akhirnya memunculkan kompetisi yang diadakan di Surabaya. Tahun 1904 dengan meniru apa yang ada di Surabaya, di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta juga mulai mengadakan kompetisi. Namun, karena di Batavia belum dibentuk federasi, kompetisi diadakan oleh sebuah surat kabar bernama Het Nieuws van den Dag voor Nederlands Indie. Selanjutnya tren kompetisi ini juga menjalar ke berbagai kota. Tahun 1914, di Semarang, diadakan kompetisi antar kota dengan tajuk Kolonial Tentoonstelling atau Pameran Kolonial. Memasuki abad 20, anak-anak Bumiputra mulai diperbolehkan masuk sekolah-sekolah yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang Eropa. Dari sini mulailah anak-anak Bumiputra mempelajari dan memahami apa saja yang orang Eropa pelajari, termasuk sepak bola. Dari para anak sekolahan itulah sepak bola Indonesia berkembang. Tujuh tim penggagas PSSI awalnya adalah klub-klub daerah yang beberapa di antaranya memakai nama dalam bahasa Belanda. Pada tanggal 15 Maret tahun 1919 berdiri Perserikatan Sepak Bola Indonesia Football Bond Magelang. Digagas oleh Wiharjo bersama 4 klub sepak bola yaitu Mosvia, Stamvogels, HKS, dan Among Rogo.
Setelah PSSI terbentuk dan IVBM menjadi anggotanya, nama IVBM pun diubah menjadi PPSM Magelang. Dilansir situs resmi Persis Solo, periodisasi sejarah Persis Solo berawal sejak tanggal 8 November tahun 1923, Vorstenlandse Voetbalbond didirikan. VVB disebut sebagai cikal bakal klub sepak bola kebanggaan warga Solo. Pembentukan VVB dipelopori oleh 3 tokoh, yaitu Sastro Saksono dari klub Mars, Raden Ngabehir Ekso Hadiprojo dan Sutarman dari klub Romeo. 5 tahun berselang, tepatnya setelah Sumpah Pemuda tahun 1928 digaungkan, VVB mengubah namanya menjadi Persis. Tanggal 18 Juni tahun 1927, berdirinya SIVB atau Surabaya SC Indonesia Voetbalbond, yang diprakarsai oleh Paijo dan M. Pamuji. Kala itu dibentuknya SIVB, untuk membuktikan bahwa masyarakat Surabaya juga mampu bermain sepak bola. Pada 1943, SIVB kemudian berganti nama menjadi Persibaja. Sejak saat itu, ejaan Persibaja lambat laun menjadi Persebaya, dan sampai sekarang nama Persebaya sebagai klub kebanggaan masyarakat Surabaya tak pernah lagi berganti. Voetbalbond Indonesia Jakarta, didirikan pada tanggal 28 November tahun 1928, tepat sebulan setelah Sumpah Pemuda. Berdirinya VIJ saat itu juga sebagai wadah berkumpulnya klub-klub sepak bola nasionalis di Batavia pada masa itu. Kemudian nama VIJ berubah menjadi Persija pada tahun 1950. Madiunse Voetbalbond didirikan oleh Kartodarmujo pada tanggal 29 Mei tahun 1929. Setahun setelahnya nama Madiunse Voetbalbond dirubah menjadi Perserikatan Sepak Bola Madiun atau disingkat PSM. Pada sekitar tahun 1923, di kota Bandung berdiri Perserikatan Sepak Bola bernama Bandungsche Indonesische Voetbalbond. Pada masa itu, tercatat nama Syamsuddin sebagai ketua BIVB. Namun, diakui atau tidak, dan disadari atau tidak, masyarakat pencinta Persib selalu mencari sejarah Persib. Sebetulnya, hal ini tidak hanya terjadi pada Persib, tetapi juga klub-klub lainnya di Indonesia. Namun, dalam ruang lingkup Persib, hal itu, antara lain, dilatar belakangi oleh kesinambungan atau keterputusan nama BIVB, PSIB, dan Persib. Dalam catatan sejarah selama ini selalu dikemukakan bahwa Persib berdiri pada tanggal 14 Maret tahun 1933. Itu pun, menurut rumor dan kabar BIVB telah vakum, lalu beberapa perserikatan sepak bola di Bandung, pada tanggal 14 Maret tahun 1933 melebur jadi satu dengan nama, Persib Bandung, dan sampai sekarang tanggal 14 Maret tahun 1993 diperingati sebagai hari lahirnya Persib Bandung. Kemudian pada tanggal 19 April tahun 1930 di Yogyakarta, dari 7 perserikatan sepak bola tersebut lahirlah PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sebagai organisasi olahraga yang dilahirkan di zaman penjajahan Belanda, kelahiran PSSI betapapun terkait dengan kegiatan politik menentang penjajahan. Jika meneliti dan menganalisa saat-saat sebelum,
selama dan sesudah kelahirannya, sampai 5 tahun pasca proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, jelas sekali bahwa PSSI lahir, karena dibidani politisi bangsa yang baik secara langsung maupun tidak, menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia.